Yahudi menyerang. Yudit 14. Lalu Yudit berkata kepada mereka, dengarkanlah sekarang aku ini, saudara-saudara. Ambillah kepala ini dan gantunglah di bagian atas tembokmu. Segera setelah fajar menyingsing dan matahari terbit atas bumi, ambillah masing-masing segala senjatanya. Tiap-tiap orang laki-laki yang mampu harus keluar dari kota. Kamu juga harus mengangkat seorang pemimpin bagi mereka seolah-olah mau turun ke dataran menuju pos penjagaan depan dari orang Asyur. Tetapi jangan sungguh-sungguh turun. Mereka itu pun lalu akan mengambil perlengkapannya, pergi ke perkemahan dan membangunkan para panglima bala tentara Asyur. Mereka akan berkerumun di dekat kemah Holofernes, tetapi tidak akan mendapati dia. Mereka akan dihinggapi ketakutan dan lari dari hadapan kamu. Kamu serta segala penduduk wilayah Israel hendaklah mengejar mereka, serta menewaskannya dimanapun juga. Tetapi sebelum kamu berbuat demikian, panggillah aku Ahior, orang Amon itu, agar dia melihat dan mengenal orang yang telah menghina Bani Israel dan mengirimkan Ahior kepada kita seperti ke dalam maut. Maka Ahior dipanggil dari rumah Uzia. Ketika tiba dan melihat kepala Holofernes di tangan seseorang di tengah himpunan rakyat itu, maka rebahlah Ahior tengkurap dan jatuh pingsan. Setelah diangkat mereka, dia merebahkan diri pada kaki Yudit, dan bersujud di hadapannya, seraya berkata, diberkatilah engkau di dalam setiap kemah Yehuda, dan di tengah-tengah segala bangsa. Barang siapa mendengar tentang namamu akan kaget. Dan sekarang hendaklah engkau memberitahukan kepadaku, apa yang telah kau perbuat selama hari-hari akhir ini. Yudit pun lalu menceritakan kepadanya di tengah-tengah rakyat segala sesuatunya yang telah dilakukannya sejak hari dia keluar hingga saat dia kini berbicara dengan mereka. Ketika Yudit berhenti berbicara, maka bersorak-sorailah rakyat dengan suara lantang dan bergemalah pekik kegembiraan di kotanya. Melihat semuanya yang telah dilakukan Tuhan Israel, maka Ahior percaya dengan teguhnya akan Tuhan, lalu bersunat dan diterima ke dalam umat Israel hingga hari ini. Ketika fajar menyingsing, kepala Holofernes digantungkan pada tembok, dan setiap orang laki-laki Israel mengambil senjata. Berpasukan-pasukan keluarlah mereka ke lereng-lereng gunung. Segera setelah orang Asyur melihat orang-orang itu, dikirimkannyalah seorang kepada para perwira, yang segera pergi kepada para panglima, kepada para ketua 1.000 orang, dan para penguasanya. Datanglah mereka kepada kemah Holofernes dan berbicara dengan pengurusnya, katanya, bangunkanlah tuan kita, sebab budak-budak itu berani turun untuk bertempur dengan kita, kiranya untuk dibasmi sama sekali. Maka Bagowas masuk dan bertepuk tangan di muka tirai kemah itu. Sebab dikiranya Holofernes sedang tidur bersama dengan Yudit. Tetapi oleh karena tidak ada yang menjawab, maka diselakannya tirai itu lalu masuk ke dalam ruang tidur. Didapatinya Holofernes menggeletak di lantai serta kepalanya terpenggal. Maka menjeritlah dia dengan suara keras diiringi tangis, keluhan dan teriakan yang hebat. Lalu disobeknya pakaiannya. Kemudian dia masuk ke dalam kemah yang didiami Yudit, tapi tidak didapatinya. Dia melonjak keluar ke tengah-tengah rakyat, seraya berteriak. Budak-budak itu telah berkhianat. Satu perempuan Ibrani telah mendatangkan malu atas keluarga Raja Nebukadnezar. Lihatlah, Holofernes telah rebah dan kepalanya tiada lagi. Mendengar ucapan itu, para panglima Asyur mengoyakkan pakaiannya dan hati mereka sangat terperanjat. Jeritan serta teriak mereka memengking dengan sangatnya di seluruh perkemahan. Yudit 15. Ketika orang-orang yang masih berada di kemah mereka mendengar hal itu, mereka pun kebingungan atas kejadian itu. Mereka dihinggapi ketakutan dan kegentaran, dan tidak ada satu orang pun masih tinggal bersama dengan kawannya. Mereka sekalian bercerai-berai dan lari menempuh semua jalan di dataran dan di daerah pegunungan. Mundur pulalah mereka yang berkemah di pegunungan di keliling kota Betulia. Kini orang Israel tiap-tiap prajurit mereka menyerbukan diri kepada bangsa Asyur. Uzia pun mengirimkan juga orang ke Betomastaim, Bebai, Hobai, Kola dan ke seluruh wilayah Israel dengan kabar tentang apa yang telah terjadi dan dengan pesan bahwa semua harus menyerbukan diri kepada musuh untuk menumpas mereka. Mendengar hal itu, semua orang Israel menyergap bangsa Asyur dan dipukulnya mundur sampai ke Hoba.
Demikian pun penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh daerah pegunungan menggabungkan diri, sebab mereka telah diberitahu tentang apa yang terjadi di perkemahan musuhnya. Pun pula orang dari daerah Gilead dan Galilea menggagahi musuh dengan pukulan yang hebat, hingga mereka sampai di kota Damsyik serta wilayahnya. Penduduk Betulia lain-lainnya menyergap perkemahan Asyur lalu merampasinya. Mereka memperoleh kekayaan besar. Adapun Bani Israel yang kembali dari pertempuran merebut sisanya. Penduduk kampung-kampung dan dusun-dusun di daerah pegunungan pun merampas pula rampasan yang besar, sebab bertumpah ruah sekalilah barangnya.